Saya hari ini mewakili Yayasan Meta Jaya Wihara Tegal dan Kakak Besar Meta Wihara Tegal ingin menyampaikan terima kasih yang segalanya pada Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik semuanya yang di hari Minggu ini sudah hadir di Meta Wihara dan duduk di Damansara hari ini. Hari ini, Minggu, tanggal 17 Mei 2026, kita bersama-sama berkumpul untuk, ada yang tahu untuk apa? Adik-adik, tahu nggak? Kenapa kita di sini? Jolin? Debika? Nggak tahu? Oke. Karena kita bersama-sama akan menjadi saksi untuk pertama kalinya di Meta Wihara Tegal di tahun ini kita akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada semua guru agama Buddha yang ada di Kota Naga Tegal. Ini untuk pertama kalinya kami adakan di sini di Meta Wihara Tegal sejak 25 tahun yang lalu. Jadi inilah momen yang sangat bersejarah karena kami tahu selalu ada hal baik yang pertama kali dan kami akan memulainya hal baik itu hari ini. Berdasarkan data yang kami terima hari ini, ada 5 orang guru agama Buddha yang mengajar di sekolahan yang ada di Kota Tegal, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Mereka semua adalah pahlawan tanpa dari desa. Guru-guru itu, mereka semua adalah ujung tombak pembawa damai bagi anak-anak kita semua yang ada di sekolah, karena mereka semua di sini adalah juga anak-anak kami, anak-anak saya, anak-anak Pak Jonathan, anak-anak semua kita anak saja. Betul begitu ya? Betul. Boleh ya anak-anak jadi anak saya juga? Boleh. Boleh Pak Hadi? Boleh. Iya. Kalau gitu ganti nama Raden Jonathan ngomong begitu ya? Cocok. Bulan Mei ini kami pilih untuk memberikan penghargaan kepada 5 orang guru tersebut karena bulan ini kami menyebut bulan yang sangat spesial. Karena Mei adalah bulan Waisak. Ada yang betul juga. Karena bulan Mei adalah bulan Waisak, di mana di saat yang sama Mei tahun ini dan tiap tahunnya juga ini adalah bulan pendidikan. Kita ingat tanggal berapa Hari Pendidikan Nasional adik-adik? No, bukan 1. Tanggal 2 Mei. Tahu pahlawan pendidikan siapa? Pahlawan pendidikan yang mendapatkan gelar Ki Hajar Dewantara dengan pendidikannya namanya apa? Tahu? TAMSIS, Taman Siswa. Adik-adik harus banyak belajar, jangan terlalu banyak main gadget. Karena kalau banyak main gadget nanti jadi brain rot. Otaknya mau kecil. Banyaklah membaca karena ilmu adalah dari buku, bukan di handphone. Handphone hanya membantu pelengkap saja ya, seperti itu. Tidak kalah pentingnya juga, rangkaian ulang tahun kami yang ke-25 pada tahun ini, itulah momen juga kami ingin memberikan penghargaan kepada guru-guru yang selama ini mungkin belum pernah mendapatkan penghargaan, apresiasi dan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari terutama yayasan dan Kakak Besar Meta Wihara periode ini. Itulah momen 3 momen yang menjadi satu. Pertama bulan Waisak, bulan pendidikan dan juga rangkaian ulang tahun Meta Wihara. Karena 3 is good. 3 adalah angka yang bagus ya, dimana kita juga tahu 3 permata, Buddha Dhamma Sangha, 3 itu memang paling stabil, angka yang bagus. Jadi ini juga 3 momen menjadi satu hari ini tanggal 17 Mei 2026 kami memberikan penghargaan untuk semua guru. Nah, kami punya 5 sosok yang sangat berjasa menyebarkan Dhamma. Nanti biarlah mereka menjelaskan mengajar di mana. Cuma sekilas saya dapat info kemarin yang 3 ini sudah dapat info dari Pak Ismadi ya, atau saya panggilnya Pak Ais ya. Pertama ada Ibu Yati Kiranawati, lalu kedua ada Pak Munarso, Mas Ismadi, lalu ada Pak Titin, Miss Titin, dan Miss Puput yang mengajar di Kalau Bu Yati ngajar di SMA 1, 2, 4, dan SMK ya. Pak Munarso ngajar banyak ini di tingkat ada 45, Panggul 7, ada 3, betul Pak? Dan ada di SMP 1, 2, 4, 10, dan 12, betul ya? Mas Ismadi saya tahu ada mengajar di PHK dan di PHB. Kemudian Miss Titin dan Miss Puput mengajar di KIS Global Independent School, Cambridge ya, sekolah Cambridge ya.
Saya juga bisa kok nulis Cambridge, karena dulu saya punya sahabat guru Cambridge juga, tapi sekarang udah cabut dia ke Singapura. Nah, kemudian besar juga harapan kami dengan diberikannya penghargaan ini kepada 5 guru agama Buddha yang akan segera kami maju ke depan, ke depannya. Semangat membawakan agama dan membina generasi penerus agama semakin kuat bertumbuh di diri Bapak Ibu guru sekalian. Untuk itu, saya akan memanggil satu persatu semuanya nanti sesuai dengan urutan, mau sesuai dari muda ke yang senior atau sebaliknya nih Pak Munarso, monggo. Terserah saya. Oh gitu, mana istri Anda ikut juga? Oh tidak, adanya Anda sendirian gitu ya, oke nggak apa-apa. Sebelum saya melanjutkan panggil Bapak Ibu kepada adik-adik semua yang akan mulai acara SMB, saya ingin mengucapkan terima kasih juga dukungan dari semuanya, donatur, sponsor, yayasan juga, karena sahabat dan juga tim hebat, semua sahabat-sahabat saya yang sudah jadi saudara sekarang yang selalu siap mendukung. Dan mohon maaf juga, ketua yayasan kami, Ibu Yunisi Pranoto atau Yunisi Astuti, semalam sakit dan dibawa ke rumah sakit umum Islam dan sudah ditangani, semuanya sudah beres. Kalau lancar, sore ini atau besok boleh pulang. Jadi beliau titip salam, padahal udah menyiapkan pidato juga. Beliau juga bersama-sama dengan Bapak Jonathan Mo yang pertama kali menggagas program ini dari yayasan dan dari Karaka Sabar. Untuk itu saya mewakili Ibu Yunisi menyampaikan terima kasih juga kepada semua Bapak Ibu guru yang sudah rawuh kesini, sudah datang ya. Dan mungkin berikutnya akan diberikan sambutan sedikit oleh Pak Ketua Karaka Sabar dan kemudian bisa disambut oleh Bapak Hadis Pedagogi. Silakan Pak Jonathan. Oh, kapan ngarangnya? Nulisnya? Kawan. Silakan di sini Pak Jonathan. Selamat pagi, Sotitontu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati para guru agama Buddha di Kota Tegal, para pengurus Yayasan Meta Jaya Wihara, para pengurus Karaka Sabar Meta Wihara Tegal, Bapak Ibu semua dan adik-adik yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, izinkan kami menyampaikan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru agama Buddha yang selama ini dengan tulus membimbing, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai Dhamma kepada generasi muda. Guru agama adalah ujung tombak dalam pengenalan dan pembabaran Dhamma. Melalui kesabaran, keteladanan, dan pengabdian para guru, ajaran Buddha dapat terus hidup dan berkembang di hati anak-anak serta generasi muda. Apa yang ditanamkan hari ini akan menjadi fondasi moral dan kebijaksanaan bagi masa depan mereka. Kami menyadari bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pengorbanan waktu, tenaga, dan perhatian yang diberikan seringkali tidak dapat diukur dengan materi. Namun, jasa dan ketulusan para guru akan selalu menjadi cahaya yang menerangi kehidupan banyak orang. Sejalan dengan misi pengurus Meta Wihara, yaitu memanusiakan manusia, kami percaya bahwa pendidikan Dhamma bukan hanya membentuk kecerdasan, melainkan juga membentuk manusia yang memiliki cinta kasih, welas asih, moralitas, dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, penghargaan ini bukan sekedar simbol, melainkan ungkapan terima kasih dan penghormatan kami atas dedikasi luar biasa para guru-guru agama Buddha di Kota Tegal. Semoga para Bapak dan Ibu guru senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, kekuatan, dan semangat
dalam menjalankan tugas mulia membimbing seluruh umat, khususnya generasi muda. Terima kasih. Namo Buddhaya. Supriyoto Namo Buddhaya. Terima kasih pada adik-adik yang sekolah Minggu Buddhis yang hadir pada pagi ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Narasaba kita dengan adanya pembaruan di Metawihara, khususnya di periode 2026-2027 yang dipimpin oleh Bapak Jonathan dan dibantu oleh divisi masing-masing divisi yang sangat mendorong, termasuk diri saya sendiri secara pribadi juga membantu. Saya kira biar semuanya maju demi Metawihara. Semoga Metawihara maju terus. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ibu Rahayu, ada yang disampaikan? Saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah membimbing anak-anak saya juga selama ini. Semoga untuk Bapak Ibu Guru semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hadi dan Ibu Rahayu, terima kasih atas sambutannya. Pak Jonathan yang ngomong, mata saya yang anget. Kenapa ngarangnya? Padahal saya nggak tahu loh, dibilang sedikit aja yang ngomongnya ya. Saya suka terharu. Ternyata sudah menyiapkan keterangan juga. Ini sama sekali nggak janjian, jadi udah durasinya udah telat ini sebenarnya, nggak apa-apa ya Pak Ketukar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan kesempatan dan memberikan waktu dan juga memohon juga dengan hormat kepada 10 orang yang sudah kami pilih untuk memberikan penghargaan kepada 5 orang guru-guru yang sudah kami pilih, karena untuk penghargaan ini kami akan memberikan sertifikat atau piagam penghargaan beserta tanda terima kasih, dan kemudian akan ada parsel juga dan akan ada spesial minuman saya impor langsung dari Medan yang bikin maksudnya gitu ya. Untuk itu saya panggil 5 orang Bapak Ibu Guru yang sangat saya hormati, kami hormati dan kami muliakan untuk bisa maju ke depan. Ibu Yanti, Miss Titin, Miss Puput, Pak Munarso dan Pak Ais atau Mas Ismail. Silakan. Oke, silakan berjejer. Mungkin bisa dari yang paling senior dulu. Ini maunya. Oke, baiklah. Tahan dulu sebentar ya. Saya berikan dulu Ibu Yanti. Kita minta waktunya ya 3 jam untuk berdiri di sini. Adik-adik habis ini langsung pulang aja, makan aja. Ibu Yanti Trianawati, Anda mengajar di tempat sekolah ya, betul? Dan boleh diceritakan sudah berapa lama Anda mengabdi sebagai guru agama Buddha? Saya tidak bertanya tentang guru matematika ya, amat asli buat matematik. Tolong diceritakan awal mula Anda mengajar sebagai guru agama Buddha. Sebelum saya menjadi guru agama Buddha di sekolah, sejak tahun 1979 ya, ini anak-anak belum lahir semuanya ya, itu saya sudah menjadi guru sekolah minggu di wihara yang lama yang ada di Jalan Haryono MT nomor 22 Tegal. Waktu itu saya masih sekolah di SMA. Bersama dengan teman-teman kami mengajar adik-adik sekolah minggu yang waktu itu masih di wihara kumuh, wiharanya nggak seperti ini. Sampai kemudian wiharanya pindah ke sini, kemudian saya baru tahu juga dari 79. Saya iya. juga belum lahir tuh maunya, udah kali. Yang menjadi murid saya dan saat ini masih rajin ikut puja bakti di sini, yaitu Ibu Christine, mamahnya Mioni, dan Ibu Susi, Ibu Susi, mamahnya Meta Silvia, ya. Kakak beradik. Kakak beradik itu yang sekarang masih ada di sini. Anak-anaknya juga menjadi murid saya. Jadi sekarang ini ya boleh dikata
cucu-cucu lah ya, makanya mereka suruh panggil saya Oma. Oke, Oma. Oke, Oma. Saya nanya nih ada orangnya. Iya. Cek Christine, sini silakan datang. Saya mau nanya biar Anda dulu diajar oleh, maju ke di sini, Christine, diajar oleh, dibimbing tepatnya Ibu Yanti ya. Tahun berapa Ibu Christina? Aku masuk ya 79. Oh ya. 79. Berarti memiliki kisah yang cukup dalam ya sama Ibu Yanti. Ya, bagaimana pengalaman Ibu Christina mendapatkan pendidikan agama dari Ibu Yanti? dulu tuh kalau penyanyi kalau ngajar itu Serius? galak. Bukan saya ngomong ya. Galak, mungkin tegas ya? Iya. Tegas ya, terus? Terus kalau panitia tuh kita hafal. Oh ya, harus hafal. Ini mulutnya bukan di dada ya? Itu di sini harus hafal ya berarti. Tapi punya pengalaman berkesan nggak sama Bu Yanti apa? Sayang. Saya, oke. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih Pak Kurnia juga. Berarti memang tegas dari dulu ya mengajar seperti itu ya Bu Yanti. Nah, setelah wiharanya pindah ke sini tahun 2009 kebetulan Romo Ratna Dharma Agus Sukamto itu sakit dan dirawat di rumah sakit. Beliau adalah guru agama Buddha yang mengajar di SMA Negeri Tegal. Karena beliau sakit, jadi saya mewakili beliau untuk menggantikan mengajar anak-anak SMA karena waktu itu anak-anak SMA itu sudah mau ujian ya, dan ternyata Romo Agus Sukamto itu akhirnya berpulang ya, meninggal dunia. Nah karena itu sejak 2009 itu saya menjadi guru agama Buddha di SMA Negeri di Kota Tegal. Wow, 17 tahun ya berarti sudah ya Bu Yanti? Iya. Nah, murid-murid saya itu sudah banyak pergiprah di mana-mana, sudah pada jadi orang, tapi yang jadi guru ya tetap saja begini-begini saja ya. Untuk sekolah minggu saya sekarang limpahkan kepada tenaga muda. Ya. Saya cukup membimbing anak-anak SMA saja. Dan murid-murid saya yang sekarang itu ada siswa di SMA Negeri 1 Tegal, SMA Negeri 2 Tegal, SMA Negeri 4 Tegal, dan SMK Negeri 1 Tegal. Wow, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Yanti. Berarti kelas tingkat pendidikan senior high school ya, bukan elementary atau junior, tapi udah senior high school. Baik Bu Yanti, terima kasih atas pengabdian Anda yang sebenarnya sejak tahun 79 ya, cuma officially as Buddha teacher tahun 2009 ya. Baik, sehat selalu. Anda tidak begini-begini saja. Anda hari ini mendapatkan apresiasi, penghargaan, dan juga rasa terima kasih yang besar dari Yayasan Metta Jaya Wihara dan dari Karangasem serta dari semua murid-murid, bahkan orang tua murid yang Anda ajarkan. Jangan kecil hati, we all love you Bu Yanti. Terima kasih. Bisa diberikan kepada Pak Munarso, monggo Bapak Munarso menceritakan pengalamannya sejak kapan, terus ngajar di mana nih, monggo silakan. Baik, terima kasih. Yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara atau sharing di sini. Nama saya Manasur Bandung Munarso. Saya mengawali ke aktivitas di Metta Wihara itu tahun 1995. Wow. Jadi hampir 32 tahun saya mengisi di Metta Wihara ketika masih wiharanya di rumah Kingkong ya. Saya mengisi kegiatan remajanya. Patrianya belum ada patria, tapi remajanya, remaja wihara. Saya dulu ikut loh remaja wihara. Jadi saya buka wihara sendiri, nanti tutup
wiharanya saya sendiri, karena kadang saya pulangnya malam, kadang juga pulangnya pagi. Jujur sekali. Betul. Setiap hari Sabtu kadang saya harus ngambil kunci di Joen. ya Hmm. itu. Dan nanti kembalikan lagi ke situ. Jalan Eri. Iya. Ya. Jadi kemudian untuk mengajarnya ya, dari tahun 95 itu perjalanannya mungkin salah satu siswanya yang masih saya ingat itu di SMP ya, yang namanya Jason. Kayaknya biasanya itu pernah satu nafas dengan saya. Ya. Anak saya yang lagi Ya. diceritain ini. Jason itu pernah menjadi siswa saya. Iya betul. Dan- SMP 1 ya Pak Mun. Iya, kemudian bergabung di SMP 4. Ya. Ya, setiap hari Jumat saya jemputnya di situ. Oh iya. Dan masih teringat sih, Win. Bagaimana Pak Munarso? Saya pertama setelah setengah semester saya diberi hadiah oleh Jason yang bilangnya ini dari orang tua saya. Dia menyampaikan. Dan hadiah itu masih dipakai sampai saat ini. Oh really? What's that? Ya, berupa jam tangan, tapi tak taruh di tas. Masih ingat ya Pak Munarso? Berarti sudah berapa tahun ya? Sudah sangat lama. Iya, sangat lama sekali. Terima kasih masih Itu mengingatnya. salah satu kenangan yang masih menempel di saya. Artinya masih dipakai sih. Ya, terima kasih Pak Munarso. Gitu ya. Banyak lagi. Ya, saya berpikir begini, kok ini hadiahnya sebuah jam tangan, berarti saya harus disiplin tepat waktu ke depannya. Ya, nah, inspirasi dari atas pemberian seperti itu. Nah, dan ini saya merasa terharu sekali. Nah, ini salah satu murid saya juga. Ya, sudah banyak sekali. Iya. Ibunya muridnya Bu Yanti, anaknya muridnya Pak Munarso. Iya. Luar biasa. Ya 32 tahun deh. Ya. Nah, itu dari saya untuk mendampingi yang di SD sama yang di SMP begitu. Jadi saya hari ini merasa terharu sekali atas dedikasi dari kakak saya, Yayasan Meta Jaya di Hadar Meta, ya, memberikan apresiasi kepada saya. Ya, terima kasih. Semoga ide-ide yang baik ini bisa meningkat dan pengurus dari Raka Sabha ini bisa kompak dalam menjalani tugasnya sehingga kegiatan-kegiatan dari Meta Wihara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan sangat mengaturkan. Lagi-lagi beribu terima kasih atas dukungannya, semangatnya dan dedikasinya juga. Terima kasih Pak Munarso. Berikutnya bisa diberikan kepada Miss Puput. Saya baru ketemu dengan Anda ya hari ini. Two beautiful girl from Global Impact School. Silakan Miss Puput memperkenalkan Miss Puput. Sebelumnya terima salam kasih dan rahmat terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Puput Lumiani. Saya berasal dari Banyuwangi, ujung timurnya Jawa. Dan saya datang ke Tegal kurang lebih 8 tahun yang lalu. Ya, 8 tahun yang lalu. Dan saya melamar kerja waktu itu di sekolah GIS, ya, karena saya dengar sedang membutuhkan tenaga kerja untuk guru agama. Ya. Karena kebetulan cita-cita saya dari SD itu pengen jadi guru agama Buddha. Wow. Spesifik sekali. Ya. Karena saya mengalami bagaimana sih sulitnya dapat guru agama Ya. di Ibento di Banyuwangi. Iya. Makanya itu Satu-satunya ada SPPDB hanya Anda loh. Kita sebutan dulu untuk Miss Puput. jadi kebetulan saya dapat tawaran di sini, kemudian ya saya bekerja di Tegal dan nyaman sekali ya di Tegal. Iya. Kotanya tenang, ramai dan selalu berkembang tiap tahunnya. Iya. Demikian juga dengan anak-anaknya, mungkin wajah-wajah baru semuanya di sini juga bagi saya karena saya terbiasa di sekolah juga
dan juga di Wihara Meditation Center. Biasanya saya membimbing dan belajar di sana juga, tapi saya juga sering datang ke sini ketika acara-acara besar. Tapi karena mungkin tidak secara langsung bersentuhan dengan anak-anak sekolah minggu. Saya sangat bangga sekali dengan sekolah minggu yang ada di Meta Wihara. Saya harap tetap semangat untuk belajar, jangan pernah menyerah menjalani atau mempelajari dharma yang indah ini. Dan saya juga sangat terharu dengan dua senior saya, Miss dan Mister, yang sudah ternyata sangat lama sekali ya, bahkan sudah memulai menjadi pembimbing dan juga guru sebelum saya lahir, Miss. Jadi saya dengar tapi wah, apalagi saya yang baru-baru ini. Seperti itu. Jadi saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Yayasan Meta Wihara dan juga Wihara Meta tentunya, dan juga pengurus semua umat dan juga adik-adik sekolah minggu terhadap kegiatan pada pagi hari ini. Semoga hal yang baik yang dimulai pada hari ini bisa tetap dipertahankan nantinya. Kemudian saya juga tidak lupa untuk memberikan semangat untuk kami para pendidik. Terima kasih sekali diingatkan bahwa kami sebenarnya adalah ujung tombak dari pendidikan, dan hal ini memang benar adanya Ibu Bapak. Terkadang suara anak-anak didik ini perlu kita dengar untuk pembelajaran kita juga. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada Miss Titin untuk sedikit menceritakan pengalamannya. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya Satu Namo Buddhaya. Perkenalkan adik-adik dan bapak ibu semua, nama saya Titi Larasati, biasa dipanggil Miss Titin. Saya mengajar di Global Limbaya School sama seperti Miss Puput, tapi di bagian primary-nya atau Primary. Kemudian hampir sama dengan Miss Puput, saya juga berasal dari Banyuwangi juga. Good smell water deh ya. Kalau golden water kan Banyumas ya. Kalau Banyuwangi air yang wangi. Seperti orang-orangnya. Ada wangi kok. Tadi saya datang juga ada wangi itu. Ya, jadi saya berasal dari Jawa Timur, jadi datang jauh dari Jawa Timur ke Tegal untuk mendapatkan pengalaman baru. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah lama mengajar, saya baru seperti keluar dari cangkangnya. Saya baru 1 tahun mengajar di sekolah. Selamat datang di Tegal ya. Ini pengalaman baru bagi saya karena saya baru lulus di 2 tahun yang lalu atau tepatnya 2024. Kemudian di 2025 saya mendapatkan mengajukan lamaran untuk mengajar di SD Global Limbaya School. Sungguh berbahagia bagi saya sendiri untuk hari ini dapat mendapatkan kesempatan yang berharga untuk bertemu adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu di acara yang sangat luar biasa hari ini. Saya tidak berekspektasi bahwa hari ini ada undangan, bahwa ada kegiatan untuk apresiasi kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengajar di sekolah-sekolah. Karena kalau waktu lalu selama saya masih menjadi siswa, kami belum pernah melakukan kegiatan yang sangat momentum yang sangat berharga ini belum pernah kami lakukan. Jadi sungguh baik, saya sangat berbahagia sekali bahwa ada kegiatan yang benar-benar memberikan kesempatan berharga bagi ibu bapak guru, dan juga mengenalkan bagaimana cara kepada adik-adik bahwa seorang guru adalah sebagai panutan, sebagai seperti tadi ujung tombak, dan sebagai contoh yang baik bagi anak-anak sekalian. Jadi dari sini juga tidak hanya di sekolah formal, tetapi di sini ada sekolah minggu mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada anak-anak. Jadi sangat baik sekali bahwa di setiap wihara ada sekolah minggu yang bisa menunjang perkembangan anak-anak nantinya. Jadi semangat belajarnya adik-adik, tetap semangat, tetap rajin ke wihara. Karena dulu saya juga alumni anak sekolah minggu. Oh ya, tepuk tangan dong. Bilang dong, adik-adik bilang dong. Thank you Miss, gitu dong. Saya juga aktif di kegiatan Patria juga. Jadi saya sangat
senang untuk mengetahui bahwa ternyata anak-anak masih aktif ke wihara, karena dulu perjuangan sekali ya Bapak Ibu kalau datang ke wihara itu sangat perjuangan sekali karena tidak semua anak bisa datang ke wihara meskipun dia beragama Buddha. Betul. Jadi saya sangat mengapresiasi kepada adik-adik, turut berbahagia sekali apabila mereka datang ke wihara dengan penuh senang hati, tanpa dorongan dari siapapun. Mereka ingin datang ke wihara, melakukan puja bakti, praktik kebaikan dalam setiap harinya. Itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya juga sebagai seorang guru. Jadi demikian yang saya sampaikan. Sampai jumpa juga di kegiatan berikutnya. Nanti kalau ketemu jangan lupa bersapa kami ya. Visitin gitu ya. Visitin dan sebagainya. Karena meskipun kami tidak mengajar di sekolah kalian, kami juga masih bisa menjadi guru kalian. Iya, karena guru digugur dan ditiru, itulah kenapa harus menjadi teladan. Dan hari ini Anda sudah menjadi role model dan teladan yang sangat baik bagi murid-murid with a good public speaking. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih, Miss Titin. Berikutnya kami berikan kepada, saya namanya Mas Is, tapi kalau all the teacher here call you Pak Ais ya, silahkan diperkenalkan. Oke, terima kasih waktunya. Mohon izin saya berbicara di depan. Tidak usah perlu kenalan karena sudah tahu namanya siapa ya. Belum. Oh, belum tahu. Oke. Kenal ntar. Ya, biasanya dipanggilnya Pak Ais. Tapi kalau untuk beberapa anak ada juga yang manggilnya Mister, terserah boleh manggil Pak Ais atau Mister Ais, terserah, tidak apa-apa. Tetapi kalau di sekolah minggu biasanya manggilnya Pak Ais ya. Jadi sudah tahu semuanya kan namanya saya siapa. Oke. Karena kenapa? Nama lengkap. Oh, nama lengkapnya cukup padat dan singkat, namanya Ismadi. Ya, tapi bisa dipanggil Ais seperti itu. Jadi boleh memanggil Mas Is, boleh Pak Ais, tentunya juga boleh ya. Tadi sudah panjang kali lebar diceritakan oleh guru-guru yang senior dan guru-guru yang masih muda seperti kami ini yang bertiga di sini. Ya, bagaimana muda terus? Ya karena bagaimana perjuangan menjadi seorang guru dan bagaimana menjadi guru itu memang perlu tanggung jawab yang cukup besar. Karena kalau kita melangkah ke kanan, murid-murid pun juga akan ikut melangkah ke kanan. Tetapi kalau kita sampai salah melangkah, otomatis yang di belakang kita atau murid-murid kita akan salah langkah juga. Jadi memang sebagai guru itu mudah, tetapi juga tidak semudah itu. Jadi memang saya sendiri sebenarnya mau kaget ya, tapi kagetnya sudah kemarin-kemarin karena saya sudah dikasih sedikit bocoran dari Cikin. Mas Ais, oke siap, jangan ngomong. Akhirnya saya bisa ngomong di sini karena sudah ada harinya. Jadi kagetnya bukan sekarang tapi kemarin-kemarin ya. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Meta Jaya Wihara, kemudian juga kepada Karaka Sabha Meta Wihara yang sudah memberikan apresiasi ini kepada kami guru agama yang bisa dikatakan ya sedikit kayak apa sih cuma guru agama. Memang ya ada yang menyampaikan seperti itu, tapi itu adalah semangat bagi kami para guru, tentunya guru-guru muda kami seperti kami, untuk menunjukkan bahwa memang guru agama ini juga tidak hanya cuma mengajar agama, tapi bisa mengajar semuanya ya. Karena memang ya saya rasakan sendiri, selain mengajar agama ada beberapa yang dituntut untuk mengajar yang lain. Itu waktu saya masih bekerja atau di sekolah lama. Untuk saat ini saya di Tegal ini hanya mengajar di SD, SMP, PHB dan SD, SMP, THK. Itu pun juga sudah cukup menyita waktu dan masih ada juga yang menawarkan mau mengajar di sini enggak. Waktunya sudah tidak ada. Kalau saya bisa kaki buncin seperti Naruto, saya mau ya, mau beneran. Karena kenapa? Sayang sekali kalau ada sekolahan yang tidak ada gurunya. Seperti itu ya. Sudah cukup karena banyak sekali yang disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semuanya selalu dalam berkah karma baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Namo Buddhaya. Mari kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk para ibu-ibu sekalian. Terima kasih Bu Yanti, Pak Munarso, Miss Puput, Miss Titin, dan Pak Ais. Terima kasih Pak Ais. Udah berapa lama ngajar di TV for 227? Oke, jadi kurang lebih saya berada di Tegal itu 2021, tetapi pas
sekitar bulan Agustus. Oke. Juli Agustus. Berarti sudah 5 tahun ya? Kurang lebih. Oke, terima kasih dan semoga still going on for good atau selamanya. We still with you. Terima kasih. Oke. Untuk itulah kami akan sampai pada puncak acara yang menjadi highlight hari ini, yaitu pemberian hadiah, pemberian penghargaan, pemberian apresiasi untuk 5 orang yang sangat berjasa di bidang pendidikan agama, khususnya agama yang sama-sama kita anut, agama yang sama-sama kita cintai, kita banggakan dan kita semua sayangi, yaitu penghargaan kepada 5 orang guru agama Buddha. Untuk itu saya mohon 5 orang untuk memberikan pertama kali apresiasi dan piagam kepada 5 guru, yaitu untuk Bapak Munarso akan diserahkan oleh Romo Suryadamo. Terima kasih Pak Munarso atas itu, di namanya jangan ditutup. Terima kasih Romo Suryadamo sudah mewakili. Dan kepada Ibu Yanti Tirawati akan diberikan oleh Ketua Karakasaba Bapak Jonathan. Terima kasih dan selamat atas penghargaan kepada guru-guru yang. Kemudian penghargaan untuk Bapak Ismadi akan diberikan oleh Wakil Karakasaba. Selamat Mas Is. Kita hati-hati tuh, juga ada apa dari istilah merah-merah tuh. Ya, jangan lihat-lihat tuh merah itu. Selamat Is. Dan penghargaan selanjutnya untuk Istitin akan diserahkan oleh Ibu Layukmi atau Reskawati dari Divisi Dhamma Metta Vihara Tegal. Congratulations Miss Titi. Selain mendapatkan piagam dan juga penghargaan apresiasi dari kami, 5 orang guru baik hati dan sangat mendukung Dhamma ini juga mendapatkan hadiah berupa parsel yang akan diserahkan oleh Ibu Lani yang akan menyerahkan untuk Bapak Munarso. Congratulations Pak Munarso. Kemudian Ibu Yanti, karena Anda dari Divisi Pendidikan, penghargaan parsel untuk Anda akan diberikan oleh Ibu Yani dari Divisi Pendidikan. Wow, congratulations. Sampai Ibu Yanti, itu Yani ya, berarti Yanti Yani ya. Next, kita punya Ibu Sri Rahayu atau Ibu Yayu yang akan berikan parsel kepada Bapak Ismadi. Bu Yayu adalah divisi sosial, salah satu koordinator divisi sosial di Karakasaba ini, sekaligus istri dari Bapak Hadi ya. Saya kenalin juga nih, kalau ada teman-teman boleh panggil Miss Yayu gitu. Kemudian kami punya dua penghargaan lagi untuk Miss Puput dan Miss Titin. Untuk itu kami panggilkan Ibu Desi Galani dari divisi perempuan untuk menyerahkan parsel kepada Miss Puput. Ibu Desi ini yang sangat berjasa mendandani kami, rambut-rambut kami semua nih cantik berkat Ibu Desi. Sangat mendukung, thank you Miss Desi. Kemudian kami semuanya satu parsel lagi yang akan kami berikan kepada Miss Titin yang akan diserahkan oleh Bendahara Karakasaba Ibu Jenny Sun. Silakan Ibu Jenny. Kami berharap dengan pemberian penghargaan ini semangat kita untuk bersama-sama membesarkan Dhamma semakin kuat dan bertumbuh di diri kita masing-masing. Oke, jangan menunggu dulu, kita akan segera sesi foto. Lalu kita selesai acara. Maaf ya Mas, saya sudah mengambil waktunya agak lama. Ayo kita foto dulu.